Welcome to 1% Literasi. 10 tokoh sejarah dalam cerita legenda pendekar Raja Wali. Dalam cerita legenda pendekar Raja Wali ada 10 tokoh sejarah nyata yang memang hidup dan ditampilkan dalam karya novel silat Jin Yong, yaitu 1. Genghis Khan. Genghis Khan adalah Han Mongol dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongol dan kemudian mendirikan Kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia, yaitu dinasti Jin, Xia Barat, Asia Tengah, dan Persia. Genghis Khan meninggal dalam perjalanan karena terjatuh dari kuda dan dirahasiakan oleh panglima-panglima setianya sampai musuh berhasil ditaklukkan. Kuburan Genghis Khan dirahasiakan agar tidak dirusak oleh orang lain. Dalam cerita legenda pendekar Raja Wali, Guo Jing adalah anak angkat Genghis Khan dan membantunya mengalahkan dinasti Jin. Tetapi saat Genghis Khan ingin menaklukkan dinasti Song Selatan, Guo Jing berbalik menjadi musuh bangsa Mongol. 2. Tolui. Tolui Khan adalah putra keempat Genghis Khan dari Borte. Tolui sendiri tidak pernah menggunakan gelar Hagan. Baik Genghis Khan maupun 3 penerus langsungnya tidak akan pernah menggunakan gelar pemerintahan apapun. Tolui dianugerahi gelar Hagan oleh putranya Mongke. Dalam cerita legenda pendekar Raja Wali, Guo Jing adalah saudara angkat Tolui. Mereka sudah berteman sejak kecil. 3. JB. JB lahir pada abad ke-12 dengan nama asli Zurgudai dari klan Besut. Pada tahun 1201, dia berpartisipasi dalam pertempuran 13 melawan Genghis Khan. Saat itu, JB berhasil melukai Genghis Khan dan kudanya dengan panah. Tapi, Khan tak mudah kalah. Genghis Khan memenangkan pertempuran dan ingin tahu siapa yang melukainya. JB akhirnya mengaku, dan dia teguh pendirian, tak takut dihukum mati. Namun jika diberi kesempatan hidup, JB akan mengabdikan hidupnya pada Genghis Khan. Genghis Khan akhirnya merekrutnya menjadi prajurit dan diberi nama JB, yang berarti panah. Dalam cerita legenda pendekar Raja Wali, Guo Jing menyelamatkan JB dari kejaran Genghis Khan. JB adalah guru yang mengajarkan Guo Jing menggunakan busur panah. 4. Huang Sang. Huang Sang adalah pejabat tinggi yang melayani Kaisar Huizong dari dinasti Song, yang memerintah antara era cerita silat setengah dewa dan setengah iblis dan cerita silat legenda pendekar Raja Wali. Kaisar meminta Huang Sang, seorang pria yang sangat berbakat dalam seni bela diri dan sastra, untuk menyusun sebuah buku dari ribuan gulungan lepas dan kitab suci kuno yang berisi informasi tentang segala sesuatu mulai dari kekuatan batin, teknik penyembuhan, seni bela diri klasik dan juga filsafat Tao. Karya tersebut yang dikompilasi menjadi volume pertama kitab 9 bulan oleh Jin Yong, dalam cerita kembalinya pendekar Raja Wali. 5. Duan Zixing. Duan Zixing adalah kaisar ke-18 kerajaan Dali antara tahun 1172 dan 1200. Pemerintahan Duan Zixing dirusak oleh perebutan kekuasaan dalam keluarga Gao yang berpengaruh, yang kekuasaannya telah lama melampaui memerintah keluarga Duan. Dalam cerita legenda pendekar Raja Wali, Duan Zixing juga dikenal dengan gelar Kaisar Selatan. Nama lainnya adalah Biksu Yideng. Dia salah satu dari 5 pendekar terbesar dalam cerita trilogi Raja Wali. 6. Wang Chongyang.
Wang Chongyang adalah seorang filsuf dan penyair Tiongkok. Dia adalah seorang Taois dan salah satu pendiri sekolah Quanzhen pada abad ke-12 selama dinasti Jin. Dia adalah salah satu dari 5 leluhur utara Quanzhen. Wang Chongyang muncul dalam cerita legenda pendekar Raja Wali sebagai salah satu dari 5 pendekar terbesar dalam cerita trilogi Raja Wali. 7. Qiu Chuji. Qiu Chuji juga dikenal dengan nama Tao Master Changchun, adalah murid Tao Wang Chongyang. Dia dikenal karena bertemu Genghis Khan di dekat Hindu Kush. Qiu adalah salah satu dari 7 Taois sejati dari utara. Qiu Chuji adalah pendiri aliran Gerbang Naga. Merupakan aliran yang paling banyak pengikutnya di antara aliran yang didirikan murid-murid Wang Chongyang lainnya. Dalam cerita legenda pendekar Raja Wali, Qiu Chuji adalah guru yang mengajarkan Yang Kang ilmu silat. 8. Sun Bu'er. Sun Bu'er, salah satu dari 7 master Tao Quanzhen, hidup sekitar tahun 1119 sampai tahun 1182 di Provinsi Shandong, Tiongkok. Dia adalah seorang wanita cantik, cerdas, kaya, dan mempunyai 3 orang anak. Nama keluarganya adalah Sun dan nama depannya adalah Fuchun. Bu'er menjadi namanya dalam agama. Suaminya Ma Yu adalah murid Wang Chongyang. Pada usia 51 tahun, ia mempelajari Dao dan dirinya menjadi murid Wang Chongyang, melayani sebagai pendeta Tao. Dia akhirnya meninggalkan rumahnya dan melakukan perjalanan ke kota Loyang di mana setelah 12 tahun berlatih, di Gua Fengxiangu, dia mencapai Dao dan, dikatakan, menjadi abadi. Sun adalah seorang guru dengan beberapa murid, mendirikan sekolah kemurnian dan ketenangan, dan menulis banyak puisi. Sun Bu'er muncul beberapa kali dalam cerita legenda pendekar Raja Wali. Salah satunya saat ia dan 6 pendekar Quanzhen lainnya bertarung melawan Huang Yaoshi si sesat timur. 9. Ma Yu. Ma Yu adalah salah satu dari 7 murid Wang Chongyang, dan suami Sun Bu'er. Dalam cerita legenda pendekar Raja Wali, Sun Bu'er bukan istri Ma Yu melainkan kakak seperguruan Sun Bu'er. Ma Yu adalah guru yang mengajarkan Guo Jing ilmu tenaga dalam. Ma Yu juga beberapa kali terlibat pertarungan dengan Sesat Timur, Racun Barat dan Mei Chaofeng. 10. Zhou Botong. Zhou Botong berasal dari Ninghai Provinsi Shandong. Zhou Botong adalah seorang saudagar kaya dan tuan tanah saat Wang Chongyang datang ke Ninghai. Zhou Botong menyukai ajarannya dan membujuknya untuk tinggal di situ, memberikannya tanah, rumah, dan mendirikan kuil yang diberi nama Aula Teratai Emas agar Wang Chongyang bisa berkhotbah. Saat Wang Chongyang ingin ekspansi ajarannya, Zhou Botong menyumbang sejumlah uang untuk mendirikan kuil. Salah satu kuilnya Jin Liantang. Disebut Aula Teratai Emas karena banyak lampu bercahaya terang di malam hari, jadi malam hari tampak seperti siang. Dalam cerita legenda pendekar Raja Wali, Zhou Botong adalah saudara dari Wang Chongyang. Zhou Botong juga merebut istri Raja Dali yang bergelar Kaisar Selatan.